Pemberian lisensi produksi Rafale untuk India dan Indonesia bisa bikin pamor F-35 kian tergerus. India dan Indonesia diketahui merupakan pelanggan jet tempur Rafale yang sangat diperhitungkan oleh Dassault Aviation. Akan tetapi kedua negara tidak hanya puas berhenti menjadi pengguna akhir, tetapi juga menginginkan agar lisensi produksi Rafale di dalam negeri masing-masing bisa diperoleh. Bahkan pemberian lisensi produksi Rafale untuk India dan Indonesia oleh pihak pabrikan berpotensi menyebabkan tergerusnya pamor F-35 yang belakangan makin disorot kebobrokannya dari berbagai sisi. Tanda-tanda India berambisi untuk memperoleh lisensi produksi Rafale di negaranya bermula ketika mengetahui Indonesia telah menandatangani kesepakatan pembelian jet tempur tersebut sejak Februari 2022. New Delhi melihat besarnya potensi Jakarta untuk memaksimalkan pundi-pundi uang mereka dari fasilitas perawatan, perbaikan, dan perombakan pesawat dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dari Dassault Aviation selaku pabrikan dan pemilik hak paten produk. India secara aktif membranding dirinya sebagai pemain kunci di sektor perawatan, perbaikan, maupun perombakan jet tempur Rafale ke Indonesia, ditulis seorang jurnalis bernama Raghav Patel sebagaimana dikutip zonajakarta.com dalam pemberitaannya di laman Defense In melalui artikel yang berjudul India is offering Rafale maintenance, repair, and overhaul services to Indonesia following Jakarta's $8,1 billion fighter jet deal, yang terbit pada Kamis, 16 Januari 2025. Indonesia rupanya bukanlah satu-satunya negara yang dilirik untuk menggunakan layanan perombakan Rafale di India. Negeri Bollywood itu sejatinya juga mengincar potensi dari beberapa negara lain dengan lokasi geografis yang relatif berdekatan. Sebut saja negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Berikut kendala jadwal pengiriman jadi pemicu. Keinginan India untuk memaksimalkan cuan dari besarnya potensi pasar Rafale tak hanya berhenti di layanan perombakan semata. Negeri anak benua itu juga menginginkan lisensi produksi agar pesawat tersebut bisa dirakit di dalam negeri. Apalagi mereka juga menghadapi tantangan mengenai potensi keterlambatan jadwal pengiriman lantaran menumpuknya jumlah pesanan pesawat yang mereka ajukan sendiri hingga mencapai 228 unit. Menurut artikel berjudul, "It Concerns Mount for India as Dassault S Rafale Production Backlog Expands, yang dimuat oleh laman idru.org pada 31 Desember 2024, menumpuknya order dari berbagai negara membuat pihak Dassault Aviation tampak kewalahan. Yang artinya, pabrikan harus meningkatkan jumlah produksinya menjadi 3 unit per bulan atau setara dengan 36 unit per tahun. Padahal normalnya dengan fasilitas produksi yang ada di Prancis, hanya 2 unit per bulan atau 20 unit per tahun yang mampu diproduksi dengan maksimal dan ketelitian tinggi oleh sumber daya manusia di dalamnya. Jika ditarik ke belakang, pengadaan Rafale yang diajukan oleh India juga banyak mengalami masalah sejak kontrak pertama diteken pada September 2016. Faktanya, Angkatan Udara India, IAF, baru benar-benar menerimanya untuk pertama kali di bulan Oktober 2019. Ini menandakan betapa kompleksnya proses produksi jet tempur karena Dassault Aviation harus benar-benar menjaga kualitasnya. Sehingga pihak pabrikan tidak hanya cukup bekerja seorang diri atau hanya mengandalkan fasilitas yang ada di negeri asalnya. Karena itulah, India sangat berharap agar Dassault Aviation memberikan lisensi produksi Rafale kepada pihaknya. Sehingga jika lisensi produksi diberikan, New Delhi hanya tinggal mencari lokasi yang aman dan strategis untuk membangun infrastrukturnya. Berikut ada beberapa keuntungan jika hal ini bisa terwujud. Salah satunya adalah mempermudah akses rantai pasok bagi negara terdekat terutama dari segi spare part. Hal ini tentu tidak hanya menguntungkan dari sisi India yang memang membutuhkan biaya serendah mungkin, dalam hal ini mengurangi ongkos kirim. Tetapi juga negara-negara lain yang sangat membutuhkan penggantian komponen berstandar pabrikan tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Artinya Arab Saudi dan tetangganya bisa memastikan kualitas Rafale yang mereka gunakan benar-benar berkualitas namun juga tetap memperoleh pelayanan purna jual secara cepat. Selain mempermudah rantai pasok bagi Dassault Aviation, lisensi produksi Rafale juga sangat bermanfaat bagi industri kedirgantaraan India itu sendiri. Memang negara tersebut sudah memiliki catatan memproduksi light combat aircraft mereka sendiri yang bernama Tejas. Sayangnya produk ini kerap menjadi bahan tertawaan Cina dan sekutunya di Asia Selatan, Pakistan. Ini lantaran light combat aircraft Tejas sering dihantui masalah dalam proses pengembangannya yang terkesan lambat. Belum lagi bicara mengenai angka penjualannya yang terkesan seret. Hingga akhirnya mereka menyasar Indonesia sebagai satu-satunya pelanggan potensial saat ini melalui skema bundling dengan rudal BrahMos yang hanya tinggal menghitung hari untuk disepakati pembeliannya. Keberadaan lisensi produksi Rafale tentu saja mendorong sumber daya manusia India untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga para insinyur diharapkan mampu memproduksi jet tempurnya sendiri dengan kualitas kelas dunia di masa mendatang. Ternyata apa yang diinginkan India rupanya juga sangat dibutuhkan oleh Indonesia.
Bahkan PT Dirgantara Indonesia menginginkan keberadaan layanan perombakan Rafale di tanah air sebagai bagian dari offset akuisisi pesawat tersebut yang sudah terselesaikan pada awal tahun 2024 lalu. PT Dirgantara Indonesia pun mengajukan usulan terkait engineering work package tepat di pertengahan tahun 2024 yang tidak hanya berlaku untuk Rafale namun juga berbagai produk jet tempur asing lainnya. Di luar offset yang menjadi standar Kemhan RI, kami usulkan satu proposal yang bernama Engineering Work Package atau EWP. Kata Direktur Utama PT DI Gita Ampriawan dikutip dari laman antaranews.com edisi 1 Juli 2024 dalam artikelnya yang berjudul, PT diusul Engineering Work Package dalam offset pengadaan Rafale. Lebih dari itu, PT DI juga ingin agar Indonesia tak hanya sekedar menjadi konsumen namun juga pemain industri dirgantara global yang sangat diperhitungkan. Sehingga wajar jika anggota holding BUMN bernama Devent ID ini sangat menginginkan Dassault Aviation memberikan lisensi produksi Rafale kepada pihaknya dengan maksud untuk menyetarakan kompetensi SDM tanah air setara dengan pabrikan bereputasi internasional. Ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah yang menginginkan NKRI ke depannya harus benar-benar mandiri dalam hal pengadaan alutsista bahkan meningkatkan ekspornya. Berikut pamor F-35 bisa tergeser. Iya benar. Apabila lisensi produksi Rafale benar-benar diberikan kepada India dan Indonesia, bukan tidak mungkin pamor F-35 yang selama ini mendominasi pasar global bakal tergeser. Di balik keunggulan jet tempur generasi kelima yang sangat dibanggakan Amerika Serikat itu, terdapat kelemahan dari layanan purna jual yang dimiliki oleh Lockheed Martin. Memang pabrikan tersebut memiliki supply chain yang tersebar di berbagai negara, namun seluruh SDM yang digunakan berasal dan direkrut oleh pabrikan itu sendiri tanpa menggandeng mitra lokal. Belum lagi jika jaringan distribusi spare part F-35 di berbagai belahan dunia yang terkesan masih terbatas dari segi jumlah, sehingga berpotensi memperpanjang waktu tunggu bahkan bisa saja terjadi kemacetan ketika dihadapkan pada situasi konflik skala besar. Jika Lockheed Martin tidak segera membenahi masalah ini, bukan tidak mungkin Rafale hanya menunggu waktu untuk merebut dominasi F-35 jika varian generasi kelimanya sudah hadir di pasaran.